nanti jangan bertemu di situ, maju dikit. Tafasahu. Orang satu siapa? Rodni. Enggak ada. Iya, Iqbal. Ada Iqbal, ada Raihan. Baik, bisa kita mulai ya. Silakan dibuka materinya. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab sifatul huruf. Babu sifatul huruf. Ya, secara materi insyaallah semuanya sudah pernah mendapatkannya, oke? Ya, sepakat ya? Sudah pernah mendapatkan materi sifatul huruf. Ya, sudah ya? Sama siapa? Furqan, ya. Raihan. Dan mendapatkan materi ini sama Jafar. Ya, semuanya rata-rata. Maka kesempatan kali ini hanya pelengkap dan hanya melengkapi apa yang sudah pernah dijelaskan, apa yang sudah pernah diterima. Silakan dibuka karena halaman tidak ada di sini kosong namanya. Babu sifatil hurufi. Ya, kemarin sudah kita singgung ya, bahwa sifat adalah sesuatu yang senantiasa menyertai huruf ketika dikeluarkan dari makhrajnya. Atau apa? Kemarin apa? Ada yang tulis sesuatu yang menyertai huruf hijaiyah ketika dikeluarkan dari makhrajnya. Ketika disifati dengan banyak sifat-sifat yang tercela, melihatnya saja dia enggan, mau kan? Ada orang sukanya marahan, sidi-sidi su, sidi-sidi nesu, itu enggak akan banyak temannya ini, ya kan? Nah, huruf juga demikian. Ya. Mari kita baca. Secara bahasa, sifat adalah makna yang melekat baik sesuatu itu bisa diindra seperti panjang, tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan lainnya. Ini adalah sifat yang bisa diindra, bisa diindra, agak ya, agak tinggi, agak pendek, agak rendah, agak putih, agak hitam ya. Itu sifat yang bisa diindra. Atau sifat yang tidak bisa diindra. Secara istilah, sifat adalah kondisi tertentu yang senantiasa melekat pada huruf ketika keluar dari makhrajnya. Ya. Ingat bahwa proses terjadinya adalah ketika rubah harokat menempel pada makhrajnya, kemudian dilepas sesuai harokat. Nah, ketika menempel itu dan kemudian dilepas, itu harus ada sifat yang menyertainya. Tadi sudah kita contohkan, seperti huruf fa, makhrajnya dari ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bagian bawah. Sifat yang dimiliki hamzah, roqawah, istifham, infitah, kemudian dia idlab. Maka ketika menempel antara ujung gigi seri atas dan bibir bawah, harus sudah siap-siap diberikan sifatnya. Coba tempelkan. Fa, ada hamzah yang keluar, ada roqawah yang mengalir. Fa, fi, fu, af. Ada udara dan suara yang mengalir. Jadi harus senantiasa ada pada huruf fa. Tidak bisa kita menghilangkannya. Fa, fi, fu, fa, fi, fu, fi, fa, fi, fu. Paham ya? Nah, ini adalah sifat. Kemudian apa sih manfaat kita mengetahui sifatul huruf? Yang pertama adalah untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya.
Ya, di bab sifatul huruf kemarin kita mengetahui bahwa ada beberapa huruf yang tempat keluarnya sama. Ya kan? Seperti huruf jim, shin, ya. Huruf apa lagi? To, dal, ta, sod, zai, sin. Ya. Ro, dal dan sa, hamzah dan ha, ain dan ha, ghain dan kha. Itu semua mempunyai tempat keluar yang sama. Nah, semestinya kalau huruf itu keluar dari tempat yang sama, suaranya sama dong. Semestinya suaranya sama. Namun karena memiliki sifat yang berbeda-beda, maka suara yang dihasilkan pun berbeda-beda meskipun satu makhraj. Nah, fungsi kita mengetahui itu. Jadi ketika kita sudah tahu makhrajnya di mana, saja itu adalah langkah awal supaya kita bisa lihat fi'lu bi afsahil lughat. Langkah awalnya itu. Kita tahu makhrajnya di mana dan sifatnya apa saja. Maka ketika nanti antum semua mempunyai murid anak-anak TPA, ya, jangan kepada mereka apa yang pernah antum dapatkan dulu ketika antum kecil. Harus berbeda satu. Sudah apa? Tapi antum sudah mendapatkannya di usia segini itu udah justru biasa, masih muda lah. Ya saya baru 10 tahun ya. Berapa ya kan? 35. SMP. Pondok SMP. Anak SMP. Itu suruh baca matan Jazari dari awal sampai akhir, maju, siap. Ya qulu roji rahmatul ghafuri, ya qulu roji afirul misami sampai ya akhir. SMP lu, just senang. Ya. Dulu kalau kita masih SMP, solusi SMP kita masih keluyuran di sawah ya. Ya. Belum apa gitu-gitu loh, itu dimutakin kan. Masih kayak gitu, boleh ketingnya, ya. Dan udah kayak gitu sampai. Artinya ada perubahan di generasi sekarang. Ya, usia SMP sudah tahu matan Jazari, Pak. Ya. Kita tahu matan Jazari itu usia lulus SMA gitu, lulus SMA udah lulus 20-an ke atas itu, baru tahu. Ya, maka semestinya kita memanfaatkan momentum ini. Ya, manfaatkan momentum ini, kita pelajari dengan betul sehingga nanti kita bisa mengajarkannya kepada santri-santri kita nanti, atau peserta didik kita, atau anak-anak TPA, atau anak-anak kita nanti kalau sudah berkeluarga. Saya pernah baca kitab, judulnya Ghayatul Nihayah, bahasa Arab. Ghayatul Nihayah. Ini kitabnya ada 4 jilid. 4 jilid. 4 jilid kandel-kandel ini. Nah, itu memuat isi biografi para ahli Quran dari zaman dulu sampai zaman pengarangnya. Jadi beliau ini mengumpulkan biografinya. Mengumpulkan apa? Biografi beliau. Ghayatul Nihayah. Karyanya Imam Ibnu Jazari. Disebutkan yang namanya Maimunah. Disebutkan Maimunah ini mengambil sanad Al-Quran dari bapaknya. Bapaknya. Ada juga namanya Khorijah. Saya ingat, namanya Khorijah. Mengambil sanad Al-Quran, sanad kayak gini, lewat kayak gini, mengambil dari suaminya. Dari apa? Suaminya. Jadi kalau antum nanti mendapatkan sanad, nah itu di sana itu tertulis faqad qara'a alayya al-akh, misalnya Yasa. Salatina juz'an di riwayat Hafiz misalnya. Itu kayak gitu. Nah, kalau itu beliau itu yang saya baca biografinya faqad qara'at ala zaujiha. Jadi di sanadnya itu ada
dia telah membaca Al-Quran 30 juz kepada zaujah, suaminya. Ada yang qara'a ala walidihi, membaca Al-Quran khatam, mengambil sanad kepada bapaknya. Ada gitu. Ya. Ada yang anak mengambil dari saudaranya, kemudian anak mengambil dari kakeknya. Seorang anak mengambil sanad dari bapaknya, bapaknya mengambil dari dari keluarga. Artinya apa dari situ ya? Dari situ apa? Kita sebagai seorang, apalagi seorang laki-laki, kita nanti akan menjadi seorang pemimpin. Minimal ketika kita belajar seperti ini, paling tidak nanti bisa mengajarkan kepada anak-anak kita atau saudara terdekat kita. Dan ini kita mungkin malu ya, mengajar yang kayak dewi pasti malu ya. Malu. Malu. Bahkan kalau kalian tahu itu Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala mengarang kitab Matan Jazariyah itu, ya. Beliau mempunyai anak 9, kurang lebih 9. Dan semuanya itu mengambil sanadnya sama bapaknya dewi, sama ayahnya sendiri, sama ayahnya sendiri. Maksudnya dia jauh-jauh nyari guru itu kan sekarang gitu kan, sama bapaknya. Nah itu yang buat saya kagum itu seperti itu. Terus juga ada dalam biografi tersebut ternyata disebutkan juga para ahlu Quran, ya, atau para penghafal Quran yang mempunyai kelebihan diambil penglihatannya. Diambil apa? Berarti apa? Dorir, bahasa Arabnya dorir. A'ma, apa? Buta. Itu ada berapa orang? Itu saya hitung tuh. Sekitar ada 150-an. Ya, yang beliau itu diambil penglihatannya, tapi masih sibuk mengajarkan Quran. Sehat ya matanya ya? Sehat semua. Lihat di situ ada makanan aja jeli ya. Tahu kalau ada makanan datang enggak? Ada. Jadi diambil penglihatannya, tapi tidak mengurangi semangat dalam belajar dan mengajarkan al. Kita diberi penglihatan normal, 2, contoh welo-welo gitu kan. Nah itu kita kembali ke sini. Yang kedua, untuk mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Kemarin sempat kita singgung juga bahwa huruf jim itu adalah huruf yang kuat. Huruf dal juga huruf yang kuat. Huruf to juga huruf yang kuat. Kemudian huruf yang paling kuat, paling lemah adalah huruf ha. Supaya kita tahu. Kemudian yang ketiga, untuk memperjelas pengucapan huruf yang berbeda makhrajnya. Intinya untuk memperindah pengucapan huruf hijaiyah. Pembagiannya tidak boleh dihilangkan, yaitu seperti hamzah, jahar, rokhawat dan yang lainnya. Atau nanti yang kita hitung ada 17 sifat, itu adalah sifat asli. Sifat apa? Asli pakai slot ya, asli. Kemudian ada yang namanya sifat aradiyah, adalah sifat tambahan yang terkadang muncul suatu huruf karena sebab tertentu. Seperti tartib adalah sifat yang muncul pada sifat istifal. Kemudian tafkhim adalah sifat tambahan yang muncul yang menyertai sifat yang contoh yang berikutnya dari sifat aradiyah adalah idgham. Itu adalah sifat tambahan karena bertemunya huruf yang sukun dan huruf
berharokat. Kemudian ada yang namanya idhar, itu adalah sifat tambahan ketika bertemunya nun sukun dan huruf-huruf ikhfa atau mad dan yang lainnya. Jadi idhar, ikhfa, idgham, idgham, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz itu adalah sifat tambahan yang menyertai huruf dalam keadaan tertentu. Sampai sini ada yang tanyakan? Adapun sifat yang kita bahas pada bab ini adalah sifat asli yang jumlahnya 17 sifat. Sifat asli yang jumlahnya ada 17. 10 wadiddatul mahmusuha fatahtahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qadim bakat wa baina ridwi wasyadidi min umar wasabr sallallahu bil hasar wasabu dadu da'u da'u mutbaqah wasabu dadu da'u da'u mutbaqah wa farra bil huruful mudlaq. Keempat bait ini menjelaskan sifat yang satu. Lawannya ada pada mahmusuha, kasih tanda nomor 1. Ya. Jahar, sifatuha jahrun, itu lawannya di bait kedua, mahmusuha fahattahu syamsun sakat. Yang bergaris bawah itu adalah huruf-huruf hamzah. Kemudian yang kedua, kita kembali ke bait yang pertama, rifqun dikasih tanda nomor 2, rifqun di bawahnya kasih tanda nomor 2, atau rikhawah, rokhawah. Yang menjadi lawan dari rokhawah adalah syadiduha di bait yang nomor 2, syadiduha atau syiddah, syiddah. Kemudian pertengahan antara syiddah dan rokhawah ada yang namanya bainiyah, dikasih tanda nomor 2 juga bainiyah di bait nomor 3, wa baina. Nah itu wa baina itu dikasih tanda nomor 2.